bayar kamu mahal. Bukan untuk bengong, tapi buat kerja. Oh, jadi ini kata Adel, pembantu baru itu. Cantik juga ya. Percuma kamu teriak, nggak ada yang bantuin kamu. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget Hilma. Saudari Hilma, apa yang Anda buang semalam itu bukanlah darah menstruasi, tapi janin. Usia 4 bulan. Namaku Hilma, umurku 15 tahun. Aku baru lulus SMP dan aku ingin sekali melanjutkan ke jenjang SMA untuk meraih cita-citaku menjadi bidan. Namun itu bukan hal yang mudah buatku. Berbagai cara, penderitaan, penganiayaan harus aku alami dalam hidup ini. Hilma. Pak. Kamu ngapain nih? Mau daftar sekolah? Iya, Hah? Pak. Yang ngizinin siapa? Pak, aku cuma mau sekolah. Nggak bisa. Nggak bisa, udah. Pulang. Pulang. Pak, ya Pak. Anaknya makan aja sih. Sakit. Diam! Pak, aku cuma pengen sekolah. Nggak bisa. Kamu pikir sekolah nggak butuh biaya? Hah? Aku udah capek ngurusin kalian. Mulai sekarang, ya, kamu harus cari uang. Harus cari kerja buat ngurusin ibu kamu yang sakit-sakitan. Pak, aku janji aku nggak akan ngerepotin, Pak. Aku bakal kerja. Enggak. Sini, ijazah. Mana? Pak, jangan. Pak, jangan, Pak. Jangan. Bisa. Pak. Jangan, Pak. Jangan. Pak, jangan, Pak. Sini, masuk. 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 Ampun, Pak. Kurang ajar kamu. Ya udah berani ngelawan Bapak. Hah? Kau pikir kamu tuh siapa? Kamu siapa? Tahu diri kamu ya? Hah? Mas ini ijazah. Mas ini enggak? Mau pukul? Diam! Anak kamu nih harus diajar. Udah jangan dibelain. Jangan dibelain. Salahmu sendiri. Ini semua gara-gara kamu ya. Bapak nggak mau tahu. Kamu mengulang lagi, hah? Bapak usir kamu. Panggil Bapak. Kamu pikir siapa? Ini bukan Bapak kamu. Udah, Pak. Udah memang kami salah, Pak. Udah, Pak. Minggat kamu. Bikin susah aja. Bikin tegar. Minggat aja. Penyakit ibuku sangat berat, batuk-batuk sampai muntah darah. Itu yang membuat aku sangat khawatir terhadap kesehatan ibuku. Ibu badannya panas banget, Bu. Apa Ibu mau mati ya, Nak? Ibu, kita harus ke rumah sakit, Bu, ya. Kita ke rumah sakit aja ya, Bu. Gak usah. Jangan, Nak. Ibu harus tunggu di sini ya. Aku panggil Bapak dulu supaya kita pergi sama Bapak ya. Ibu kan nggak mungkin jalan kaki kalau ke rumah sakit, Bu. Gak usah, sayang. Jangan, Nak. Nanti Bapak kamu marah lagi dan kamu dipukul. Kan, Bu, Ibu harus tunggu sini ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Hilma. Ya, Bu. Ayo main lagi. Ayo dong. Ya, pasang baru. Pasang baru. Pak, pulang, Pak. Ibu parah penyakitnya, Pak. Kita harus ke rumah sakit, Pak. Apaan? Ngomong yang jelas dong. Pak, ibu penyakitnya makin parah. Kita harus bawa ibu ke rumah sakit, Pak. Lah, emang saya tukang ojek? Bisa pakai angkot kan? Jam segini udah nggak ada angkot, Pak. Ya udah tunggu besok. Takut keburu mati. Pak, nggak bisa, Pak. Tinggal mati aja. Pulang. Tunggu besok. Pulang. Pak, mohon, Pak. Ya udah. Besok kan bisa. Orang Parman, ganggu aja pulang nggak? Pulang nggak?
pasien mengalami sindrom Mallory Weiss, di mana adanya pendarahan pada selaput lambung atau esofagus. Terus kondisinya parah nggak, Dok? Ibu Anda harus segera mendapatkan perawatan yang intensif, karena saya khawatir pendarahannya bisa berkembang menjadi sirosis atau bahkan kanker esofagus. Ibu Anda harus segera dirawat untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Iya, Dok. Sekarang sebaiknya kamu ke administrasi supaya ibu bisa mendapatkan kamar. Ya, baik, Dok. Mbak, ada kartu BPJS? Saya nggak punya, suster. Kalau begitu, sesuai peraturan di sini, Mbak harus mendeposit uang perawatan 2 juta. 2 juta rupiah? Itu nggak bisa kurang ya, suster. Oh, atau gini aja deh, kalau bayarnya besok gimana, suster? Yang penting ibu saya dapat penanganan dulu. Maaf Mbak, nggak bisa. Ini sudah peraturan di sini. Untuk pasien mandiri tanpa BPJS diharuskan membayar deposit. Ya Allah, apakah uang tabunganku mencapai 2 juta? Jadi benar, kamu cuma mau pinjam uang 1 juta aja? Iya, Tante. 1 juta aja cuma buat deposit. Kamu tahu nggak kalau deposit itu uang muka? Nanti biaya perawatan ibu kamu pasti lebih besar dari itu. Oh, gitu ya, Tante. Maaf, Tante, aku nggak ngerti soalnya. Ya udah, bagaimana kalau Tante pinjemin 3 juta rupiah? Kenapa? Enggak, Tante, cuma aku takut nggak sanggup bayar bunganya. Aduh, Tante itu kan tahu kamu lagi kesulitan, apalagi ibumu lagi sakit. Masa saya mau kasih bunga sama orang sakit? Bener, Tante. Ya udah, sekarang kamu tanda tangan aja ya surat perjanjian ini. Tante nggak akan kasih bunga, apalagi sama orang sakit. Tapi kira-kira berapa lama ya, Tante, balikinnya? 1 minggu. Tapi aku takutnya belum bisa ngebalikin uangnya, Tante. Gini aja, kamu taruh tangan aja dulu. Nanti kita bicarakan lagi masalah itu. Yang penting biar ibu kamu cepat berobat. Ayo taruh tangan aja. Kenapa? Kau pikir Tante bohong? Enggak, Tante. Tapi ternyata Tante nggak sepelit dan nggak segalak orang-orang bilang. Ya udah, sekarang kamu tanda tangan ya. Ya, Tante. Ini uangnya. Jangan lupa 1 minggu ya. Makasih banyak ya, Tante. Iya. Aku permisi dulu. Ya Allah, selamatkanlah ibu ya Allah. Aku belum bisa kehilangan ibu. Tolong selamatkan ibu ya Allah. Di mana aku ya? Kasihan kamu, Nak. Pasti kamu capek sekali. Ibu haus. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ya Allah, Ibu. Ibu.
nemenin kamu, Nak. Kamu kayaknya capek sekali. Ibu, untung aja infusnya nggak lepas. Coba aku lepas gimana coba, Bu? Kamu bawa ibu ke rumah sakit, terus biayanya gimana? Hilma pinjam dari Tante Nesi, Bu. Astagfirullahaladzim. Dia itu kan rentenir, Nak. Bunganya besar sekali pasti. Gimana kita bisa bayar? Ibu tenang aja. Uang yang Hilma pinjam dari Tante Nesi nggak berbunga, Bu. Karena dipinjam untuk biaya pengobatan Ibu. Untuk biaya rumah sakit. Apa iya Nesi mau minjemin uang tanpa bunga? Kamu pasti lagi lihat jadwal ibu kontrol ya? Udahlah Hilma, seminggu ini ibu baik-baik aja kok. Jadi ibu rasa ibu nggak usah kontrol, ya? Bu, kontrol itu penting, Bu, untuk tahu perkembangan Ibu. Udahlah Hilma, masih ada yang lebih penting daripada sekedar kontrol. Iya, betul sekali. Salah satunya kamu harus membayar hutang. Nggak penting kontrol, ya? Kapan kamu mau bayar hutang kamu? Ini sudah seminggu ya? Ya Tante, maaf Tante, tapi aku belum pegang uang. Tante bilang kalau aku ngutang, semuanya bisa dibicarain lagi, Tante. Oh, nggak bisa. Saya tidak bisa memberikan waktu kamu lagi. Sesuai perjanjian, kamu harus bayar hutang kamu sekarang juga. 13 juta rupiah. 13 juta, Tante. Tapi aku kan cuma minjem 3 juta. 3 juta? Kamu ngarang apa? Nih, lihat buktinya ya. 13 juta rupiah. Enggak, Tante, enggak. Ini pemerasan, Tante. Ini pasti palsu. Aku nggak mau bayar, Tante. Aku nggak mau bayar. Aku nggak mau bayar. Oh, kayak gitu kamu caranya. Kamu tahu kan, di sini tertulis 13 juta rupiah. Kamu sudah menandatangani. Berarti utang kamu 13 juta dan kamu sekarang harus bayar. Enggak. Ini pasti pemerasan. Sini, Tante. Jangan aja kamu. Lepasin anak saya. Lepasin. Bu, ini nggak benar, Bu. Ini semua nggak benar, Bu. Kalau kalian tidak mau bayar, lebih baik kita lapor polisi. Enggak, Tante. Justru Tante yang akan saya laporin ke polisi karena Tante udah marah saya. Silahkan. Coba aja, mana buktinya? Ayo, kita ke depan. Sita motor itu. Ini urusan apa nih? Ambil motor orang. Maksudnya apa lu? Saya mau cari gara-gara ya. Ntar lu jelasin dulu dong. Apa maksudnya? Motor kamu saya sita untuk melunasi hutang ibu dan anak kamu. Pak, sebenarnya Selesaikan saja urusan kamu nanti. Bawa motor itu. Ayo kita pulang. Sakit, Pak. Apa yang kalian lakukan? Jawab, motor saya disita. Motor. Astagfirullahaladzim, Mas. Aja kamu ya. Udahlah, Mas. Tempat. Jangan, Mas. Jangan. Udah jangan pukul Hilma, Mas. Hilma nggak salah, Mas. Jadi motorku hilang kenapa? Siapa yang tanggung jawab? aku ditipu sama Tante Nesi, Pak. Kamu kan yang ditipu. Itu berarti urusan kamu. Kenapa bapak yang harus tanggung jawab? Motor bapak hilang, berarti kan kamu jaminkan itu. Hah? Lancang ya kamu ya? Lancang bener kamu jaminkan motor bapak. Bapak kamu tahu? Hari ini harus kamu gantikan. Kalau enggak, patah-patahin tangan kamu. Ya? Bisa kan? Gantikan! Udah, Nak, jangan nangis. Sebetulnya dari awal ibu udah menduga ada yang nggak beres dengan utang piutang itu. Udah, sekarang bapak udah mengancam dan bapak pasti akan buktikan ancamannya. Kita coba kembali ambil motor itu ya.
Gini aja, saya kan penyalur pembantu. Saya akan menyalurkan kamu untuk jadi pembantu di Jakarta. Dan gajinya akan saya potong untuk melunasi hutang kamu. Kalau memang itu bisa menyelesaikan masalah, saya bersedia jadi pembantu. Bu itu kondisinya lagi nggak sehat, Bu. Ibu jangan kerja dulu. Udah mendingan aku aja yang kerja, Bu. Hilma, Tante Nesi nggak mungkin mempekerjakan kamu. Bertentangan sama hukum. Tenang aja, saya bisa palsukan data-data kamu. Sehingga kamu bisa bekerja jadi pembantu di Jakarta. Ya pamit ya Bu. Kamu tega ninggalin ibu, nak. Kalau ada pilihan lain juga aku gak mau ninggalin ibu. Apalagi keadaan ibu kayak gini, aku gak mau, Bu. Ya udah. Yang penting kamu terus kirim kabar sama ibu tentang keadaan kamu ya, nak. Iya, Bu. Ibu juga harus jaga kesehatan, Bu. Ibu harus sering-sering kontrol. Ibu jangan lupa makan. Banyak istirahat ya, Bu. Iya, nak. Cepetan! Udah lama tau? Mobil udah nunggu tuh. Pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, nak. Buruan! Peluk-peluk lagi. Udah tahu ditungguin. Jadi 1 tahun 15 juta dibayar di muka. Harus bayar di muka ya? Ini nggak bisa 2 kali bayar. Bu, saya tidak mau ambil resiko dengan majikan yang suka gonta-ganti pembantu. Karena itu akan merugikan saya sebagai penyalur. Tapi kamu bisa jamin ya, kalau pembantu ini kabur sebelum setahun. Oh, Ibu tenang aja. Kalau dia kabur, saya ganti dengan pembantu yang baru. Oke, saya pegang ngomongan kamu. Sebentar ya, saya ambil uangnya. Ini uangnya. Hilma, gaji kamu 13 juta saya potong. Ini sisanya 2 juta. Tante serahin uang ini untuk biaya pengobatan ibu aja ya, Tante. Oh, ya udah. Nanti saya kasih ke ibu kamu. Ya, makasih, Tante. Ngapain kamu malah bengong di sini? Udah bayar mahal malah bengong-bengong. Sini, cepat, cepat. Sini. Kamu tahu kan? Kamu datang ke rumah saya tidak gratis, saya bayar mahal. Jadi kamu harus langsung kerja. Ini cuci ya, cuci. Harus bersih. Pakaian itu penuh noda, jadi cuci jangan pakai mesin. Manual, pakai tangan. Iya, Bu. Tapi saya boleh minum dulu, Bu, sebentar. Apa? Minum? Kerja aja belum, udah banyak permintaan. Gak bisa, kamu harus cepat kerja. Bukan gitu, Bu. Soalnya dari pagi saya belum makan dan belum minum sedikit pun. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Yang kamu
bayar kamu mahal. Bukan untuk bengong, tapi buat kerja. Ya, nanti setelah selesai kerja kamu boleh minum. Ayo. Aduh, Jangan banyak dulu, cepetan. ya Allah. Alhamdulillah udah selesai semua kerjaan. Haus banget. Aduh, minum dulu deh. Siapa suruh kamu minum? Bu, tapi kerjaan saya udah selesai semua, Bu. Tadi saya baru aja jemur baju. Siapa yang bilang kerjaan kamu udah selesai? Bu, saya cuma aus, Bu. Saya pengen minum. Cerewet banget. Minum itu. Sekarang juga kamu ikut saya ke gudang. Makanya jangan lelet kalau jalan. Nih lihat ya. Gudang saya semuanya kotor. Saya minta sama kamu untuk beresin. Ingat, gak boleh ada debu. Ngerti? Iya. Nih, disapu ya. Ingat, kamu belum boleh makan sebelum pekerjaan ini semua selesai. Ngerti kamu tuh? Ya, ayo cepat. Oh, jadi ini kata Adel, pembantu baru itu. Cantik juga ya. Yang kayak gini nih, yang bikin betah di rumah. Bapak ngapain di sini? Papa tadi mau ngambil alat fitness Papa, tapi gudangnya sudah dirapiin. Ya lain kali aja lah. Papa jangan macem-macem ya. Main-main sama pembantu. Ma, Papa itu mah macam-macam. Di hati Papa cuma ada Mama seorang. Swear. Lalu ngapain masih di sini? Oh, iya. Papa kesana dulu. Nih, makan. Makan cepet. Ya Allah, alhamdulillah. Perutku lapar banget dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa suruh kamu makan di sini?
nyonya, hah? Kamu nyonya di sini. Di bawah kamu. Ya Allah, kenapa begini nasibku? Berisik banget. Gak usah pakai nangis, kenapa? Sedih ya? Hah? Sedih jadi pembantu? Iya, makanya kalau mau hidup senang, jangan jadi pembantu. Bukan begitu, Bu. Ya terus apa? Kenapa? Kamu minta dikasihanin? Iya, biar seperti pembantu teraniaya, begitu? Bukan begitu, Bu, maksud saya. Apa sih kamu nih? Katanya lapar, cepet makan. Iya, tadi saya lapar, Bu, tapi sekarang udah nggak lapar. Saya nggak ngerti maksud kamu. Sekarang udah nggak lapar, mau main-main sama saya? Mau main-main? Sini, buka mulutnya, buka kamu cepet. Ayo, makan ini, makan. Ayo, cepet sini, makan ini. Ayo, hah? Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Aku benar-benar gak nyangka. Aku ada tega banget ini sama aku. Ibu, halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hilma, apa kabar kamu, Nak? Aku baik-baik aja, Bu, di sini. Alhamdulillah, Ibu lega dengarnya. Ibu sampai khawatir mikirin kamu. Sampai Ibu makan gak enak, tidur juga gak bisa. Bu, Ibu jangan mikirin aku di sini, Bu. Ibu harus makan yang banyak ya, istirahatnya juga harus yang banyak, Bu. Iya. Kerjaan kamu di sana gimana? Kamu kerasan gak? Iya, Bu. Aku di sini betah banget, Bu. Di sini majikan aku baik banget, Bu. Jadi Ibu jangan mikirin aku ya. Alhamdulillah, syukurlah, Nak. Ibu tadinya udah khawatir kalau majikan kamu itu galak, jahat sama kamu. Tapi ternyata majikan kamu baik ya. Iya, Bu. Ini semua berkat doa Ibu. Oh iya, Bu. Aku titip uang sama Tante Nesi. Apa udah dikasih buat Ibu kontrol? Tante Nesi udah kasih uangnya sama Ibu. Kenapa uangnya nggak kamu simpen aja di sana, Nak? Ya barangkali kamu perlu, butuh apa-apa di sana. Butuh apa, Bu? Di sini majikan aku baik. Aku udah ada tempat tidur, ada sikat gigi, ada sabun. Jadi aku nggak butuh apa-apa, Bu, sekarang. Jadi sekarang uangnya itu buat Ibu kontrol setiap hari aja ya, Bu. Jangan sampai telat. Iya, Nak. Ibu pasti akan jaga kesehatan Ibu. Kamu nggak usah terlalu khawatir ya mikirin Ibu. Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong lindungi anak hamba ya Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Hilma. Ya Allah. Karena semua penyakitnya. Sesungguhnya hamba hanya berikhtiar kepadamu ya Allah. Ibu harus cepat sembuh. Ibu harus kuat. Aku bakal lakuin apapun demi Ibu. Yang penting Ibu harus sembuh. Apapun, Bu, apapun. Aku harus kuat di sini. Aku harus bisa bertahan demi Ibu. Demi pengobatan Ibu.
Apa yang aku alami sekarang gak sebanding dengan semua pengorbanan ibu. Ya Allah, tolong angkat semua penyakit ibu ya Allah. Lindungilah ibu. Cuma ibu yang aku punya di dunia ini ya Allah. Perempuan, jangan kelemar-kelemar. Ini tugas baru kamu. Hah? Cuci mobil. Cepat. Kenapa diam aja sih? Cuci mobilnya, ya. Tidak boleh lecet mobil saya. Semuanya harus kinclong. Dalamnya juga harus bersih. Gak boleh ada debu. Sekarang kamu cuci mobil. Jadi selanjutnya kamu akan bisa cuci mobil. Cepetan. Cepet. Biar saya aja yang cuci mobilnya. Ini kan tugas saya. Bukan tugas kamu. Tugas kamu masih banyak. Itu. Belum disapu tuh halaman. Biar aja. Dia ini harus diajarin. Ini tugas dia yang baru. Cepet cuci. Jangan diam aja. Kamu jangan bantu ya. Awas. Udah sana. Nyapu. Ayo. Cuci. Iya, Bu. Sigap dong. Sana. Aku diperlakukan begitu kasar. Bu Adel sangat membenciku. Dia senang melihat aku menderita. Semua pekerjaan diserahkan kepadaku. Hilma. Iya Bu. Cepat sini lari. Iya Bu. Lelet banget. Apa ini? Hah? Ini apa? Apa ini semua? Hah? Lihat. Masih lecek. Lihat nggak? Masih lecek. Iya. Masih lecek kan? Saya nggak suka cara kerjanya. Kalau nyetrika itu harus licin. Nggak boleh sampai seperti ini. Kalau begini lagi, kamu harus ulang semua baju harus setrika. Kalau tetap masih begini juga, muka kamu saya setrika. Iya Bu. Iya. Kenapa mukanya begitu? Hah? Gak suka? Ayo cepat. Astaga, kenapa meja masih kosong? Kamu tuh ngapain aja kerjanya seharian? Kenapa meja kosong? Mana masakannya? Hah? Bu, maaf Bu, tadi saya pas lagi nyuci mobil kaki saya kesel makanya saya susah berjalan Bu. Banyak alasan, biar nggak disuruh kerja ya? Iya, pinter banget kamu tuh ya. Enggak Bu, beneran ini kaki saya sakit banget Bu. Buat kamu. Bersihin ini semua. Oh. Bu. Maaf Bu, apa perlu ibu saya antar, saya supirin gitu? Gak usah, kamu gak usah cari muka deh. Lebih baik kamu jaga rumah. Saya lagi mau sendiri. Ya Bu. Hati-hati ya Bu. Pak. Ibu mana? Barusan aja pergi Pak. Kesempatan nih. Mumpung si cerewet itu nggak ada di rumah. Kunci lagi pintunya. Astagfirullah. Bapak mau apa Pak? Kamu santai aja. Kamu mau kan
melayani aku hari ini? Astagfirullahaladzim, Bapak jangan macem-macem ya. Saya minta sama Bapak sekarang juga pergi dari sini. Hilma? Hilma? Sini! Pak, Bapak mau ngapain, Pak? Pak! Pak, tolong Pak, jangan Pak. Tolong jangan. Jangan. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget Hilma. Bapak kenapa tega banget sama saya sih, Pak? Salah saya apa? Salah kamu. Karena kamu terlalu cantik dan menarik buat saya. Awas. Kalau sampai kamu lapor atau kasih tahu siapapun, kamu akan saya pecat. Dan nyawa kamu taruhannya. Dan nyawa ibu kamu akan jadi taruhannya juga. Ngerti? Aku udah kotor. Aku udah ternoda. Aku harus pergi dari sini. Aku nggak mungkin bisa bertahan di sini. Siksaan dari Bu Adel mungkin aku masih bisa hadapi. Tapi kalau Pak Babroto, aku nggak bisa dia terus-terusan seperti ini sama aku. Aku nggak sudi. Aku harus pergi dari sini. Mau kemana kamu? Kenapa batas? Mau kabur dari sini? Bu, maaf Bu, saya benar-benar udah nggak betah kerja di sini, Bu. Kenapa memangnya kerja di sini? Hah? Susah, berat memangnya kerja di sini. Kamu kalau mau enteng, jangan jadi pembantu, jadi aja bos. Enak aja kamu mau kabur. Gak bisa dan gak boleh. Masuk, ayo masuk, masuk. Bu, Bu, saya udah nggak bisa, Bu. Gak bisa. Diam kamu. Aduh. Ya Allah, Bu. Enak aja kamu ya. Hah? Bisa. Gak boleh kamu tuh kabur. Mau pergi. Ini handphone kamu saya sita. Nih, kamu ganti nih. Ganti bajunya, cepetan. Ya, Bu. Lancang banget. Mau kabur lagi.
Gak mungkin dia bisa minggat kalau pakai baju jelek kayak begini. Handphone saya sita biar tau rasa dia. Sini. Saya tahu kalau kamu itu sudah banyak tahu. Awas ya kalau sampai kamu bicara sama ibu atau kamu membela Hilma, orang tua kamu yang akan merasakan akibatnya. Ingat itu. Iya Pak. Aduh, harus gimana ya? Assalamualaikum. Ya Allah, aku belum sempat kontrol ke dokter. Uangnya malah kepake untuk beli beras. Kalau Hilma tahu, pasti dia kecewa sekali. Tapi aku mau bagaimana lagi? Astagfirullahaladzim. Mas? Mas jangan. Bagi nih. Butuh uang sekarang. Aku nggak ada uang, Mas. Mas berkelahi. Kamu bohong kamu. Ini kamu bisa beli beras. Pasti punya uang dong. Udah dikirim sama ayah makan? Enggak, Mas. Cuma cukup buat beli beras ini aja, Mas. Mas. Ini apa nih? Hah? Bohong aja kamu kalau ngomong. Ini adalah uang. Segitu, Mas. Buat aku kontrol besok, Mas. Kamu ya? Kamu selalu mikirin diri kamu sendiri. Kenapa sih? Gak pernah mikirin aku. Aku juga butuh uang. Tolong, Mas. Sekarang, kamu tolong cari pinjaman. Pinjaman ke Nesi. Nggak mungkin, Mas. Aku pinjam uang ke Nesi lagi. Yang kemarin aja belum dibayar, Mas. Aku gak mau tahu. Mana? Ada uang lagi. Nggak ada, Mas. Aku butuh 1 juta. Aku butuh 1 juta. Kalau aku celaka. Mana? Nggak ada, Mas. Tolong. Mas, kalau bunuh aku pun aku nggak punya apa-apa lagi. Kamu selalu bohong aja, Entin. Aku bisa celaka. Kamu punya anak. Kamu nggak lihat? Kalau kamu nggak bisa nyari pinjaman sekarang, aku habisin anak kamu. Ini uangnya. Sekarang kamu tinggal tanda tanganin kontrak ini. Ingat ya, bunganya 2% seminggu. Nes, bunganya apa nggak bisa kurang? Kalau kamu nggak mau, sini uangnya kembaliin. Iya. Aku mau. Iya, di sini tanda tangannya. Terima kasih, Nes, pinjamannya. Iya. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tin. Bagus kau, Tin. Kau memang istri yang baik. Istri yang berbakti. Tolong Bang, jangan semuanya, Bang. Aku butuh semuanya, Tin. Sisain buat aku sedikit. Aku butuh semuanya, Tin. Kalau kamu mau kontrol, cari pinjaman lagi aja. Kemana? Ke Nesi? Iya. Nggak mungkin, Mas. Utang kita juga udah menumpuk sama Nesi. Ah, bukan urusanku. Bukan urusanmu. Mas tolong, Mas. Mas tolong. Udah dah. Bapak mau ngapain? Pak, lepasin! Lepasin! Hilma, bangun. Dia cuma pingsan.
malah lecet. Iya, Bu. Duh, ya Allah, kenapa pusing banget kepalaku. Bima, kamu nggak kenapa-napa kan? Aku tuh kayaknya masuk angin deh. Kepalaku pusing banget. Ya udah, kamu istirahat aja ya, biar aku yang gantiin lem mobilnya. Jangan. Aduh, nanti kalau ibu tahu bisa marah. Gini aja deh, kalau misalkan kamu mau bantuin aku, kamu tolong beliin obat sakit kepala ya. Ya. Jangan-jangan ini mah hamil. Aduh, aku bingung harus gimana. Pak Broto sangat berbahaya. Anak buahnya bisa saja ngabisi keluarga aku. Aduh. Tolong ya beliin, kamu bantuin aku kan. Minta tolong beliin minyak angin juga sekalian. Iya. Iya, makasih ya. Ya Allah, obatku udah habis. Ya Allah, aku masih sakit. Obat udah habis dan gak punya uang buat ke dokter. Sudah 4 bulan Hilma gak menghubungi aku. Au. Bro. Ya Allah. Aduh, perut aku sakit banget. Aku belum pernah sakit perut kayak gini. Astagfirullahaladzim, ada orang buang janin. Siapa? Ada apa ya, Pak? Ada orang buang janin, Bu. Ada yang aborsi, Bu. Banget ya, Bu. Kita harus lapor polisi ya. Cepat, Bu, cepat, Bu. Halo, kantor polisi. Apa? Aborsi? Gak mungkin lah Pak saya melakukan itu. Tapi janin ini ditemukan di tempat sampah rumah Anda, Bu. Di tempat sampah rumah saya? Ya. Kurang ajar Bang, benar-benar. Saya tahu Pak orangnya. Sebentar ya Pak. Sini kamu. Kurang ajar. Sini. Kamu udah melakukan aborsi ya di dalam rumah saya? Aborsi, Bu? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Kamu sudah melakukan perbuatan terkutuk di dalam rumah saya. Bikin malu kamu nih. Lihat nih polisi sampai datang ke dalam rumah saya. Bu, tapi saya benar-benar nggak tahu aborsi itu apa. Udah deh, gak usah pura-pura. Sok polos banget muka kamu. Ngaku aja. Sungguh, Bu, saya benar-benar nggak tahu aborsi itu apa, Bu. Aborsi? Jangan-jangan selama ini Hilma hamil. Apa benar Anda yang membuat plastik ini di tempat sampah depan? Iya, jadi Pak, semalam itu memang perut saya sakit. Ternyata pas saya cek itu saya menstruasi dan mensnya itu menggumpal dan kental. Makanya saya buang ke depan. Gawat, aku harus berbuat sesuatu. Saudari Hilma, apa yang Anda buang semalam itu bukanlah darah menstruasi, tapi janin. Usia 4 bulan. Bener-bener perempuan kurang ajar. Dosa tau gak kamu tuh? Udah membunuh lagi. Ngaku, siapa laki-laki itu? Ngaku! Pak, saya kenapa, Pak? Ingat utang budi keluarga kamu sama saya. Dan kamu juga harus ingat. Saya bisa menghabisi keluarga kamu kalau kamu tidak ikuti perintah saya. Terus, saya harus ngelakuin apa, Pak? Kamu harus akui kalau kamu yang perkosa Hilma.
nggak ngelakuin semua itu, Pak. Saya nggak mau, Pak. Kamu berani ngelawan saya? Hah? Kalau kamu ingin Hilma dan keluarga kamu selamat, kamu ikuti perintah saya. Ingat, saya bisa melakukan apapun yang saya mau, termasuk menghabisi nyawa Hilma dan orang tua kamu sekalipun. Ngerti kamu? Ya, saya akan melakukan semua yang Bapak perintahkan. Bagus. Ngaku! Ngaku! Sabar, Bu. Sabar. Biarkan dia bicara. Bu, diam dulu. Ayo katakan. Siapa yang melakukannya? Kamu gak usah malu dan takut. Jadi cepat. Jadi yang melakukannya itu. Ini dia pelakunya. Dia yang sudah memperkosa sampai Hilma hamil. Dan dia juga yang sudah mengaborsi. Apakah benar Anda yang melakukan perbuatan keji itu? Benar, Pak. Saya yang melakukan semua itu. Kalau begitu, kalian berdua harus ikut kami ke kantor polisi. Dan kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Iya. Mari, bawa dia. Siapa? Mari. Ikut. Untung Papa bergerak cepat. Sebenarnya udah lama curiga tentang hubungan rahasia mereka. Benar-benar keterlaluan. Terkutuk tuh perempuan. Berani-beraninya membunuh janin. Mukanya aja lugu. Ternyata bejat. Kalian berdua ditahan di sini sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Pak, tolong bebasin saya, Pak. Saya nggak melakukan aborsi, bahkan saya nggak tahu kalau saya hamil, Pak. Itu bukan aborsi, itu keguguran, Pak. Tunggu sampai proses penyidikan selesai. Pak, tolong bebasin saya, Pak. Pak. Kamu yang sabar ya. Hidup emang terkadang nggak adil. Tapi yakinlah, ini semua ujian yang harus kita lewati. Pak, kamu kenapa mengakui perbuatan yang kamu lakuin? Aku diancam sama Pak Broto. Kalau aku nggak mau ngikutin perintahnya, kamu bakal dicelakai. Orang tua aku juga bakal celaka. Aku nggak mau itu terjadi. Ya Allah, Pak Broto benar-benar jahat. Tega banget sih. Janjinya gimana sih? Janjinya bulan kemarin. Molor. Katanya bulan ini. Molor lagi. Kalau memang gak bisa bayar, jangan minjam. Gak bisa harus gimana, Nes? Saya benar-benar gak punya uang. Bodoh! Sekarang juga kamu harus bayar utang kamu. Nes, tolong, Nes. Tolong saya kasih waktu ya seminggu lagi. Karena saya benar-benar nggak punya uang. Kamu bunuh saya sekarang pun juga nggak ada artinya. Oke, baik. Saya kasih kamu waktu 1 minggu lagi. Tapi kalau dalam waktu 1 minggu kamu molor lagi, saya akan jebloskan kamu ke penjara. Astagfirullahaladzim. Mulai hari ini, kalian berdua bebas. Silakan. Alhamdulillah, akhirnya kita bebas. Ya Allah. Udah bebas. Tapi Pak, kita kenapa bisa bebas ya? Menurut hasil pemeriksaan laboratorium, janin itu sudah meninggal cukup lama di dalam kandungan. Jadi bukan proses aborsi. Dan kalian bebas. Alhamdulillah ya Allah. Dan pesan saya, kalian berdua jangan melakukan hal terkutuk ini lagi. Iya Pak. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bebas. Makasih ya Pak. Sama-sama.
Kasih Pak. Alhamdulillah, akhirnya kita bebas. Iya, alhamdulillah banget nih. Kita bisa menghirup udara segar lagi. Dipa, makasih banyak ya buat semua pengorbanan kamu. Aku bener-bener nggak tahu harus gimana balesnya. Ya udahlah, gak usah dipikirin lagi. Aku udah ikhlas kok sama semua ini. Yang penting sekarang kamu udah selamat dan kamu bisa menghirup udara segar lagi. Oh ya, kamu sekarang mau kemana? Aku juga belum tahu. Kamu nggak balik kerja di rumah Bu Ada lagi? Enggak, aku udah nggak mau balik sana lagi. Aku pengen pulang sekarang. Jadi juga nggak ada alasan kok mereka harus paksa balik sana. Ya udah, kalau gitu kamu aku antar pulang ya. Ayo. Loh, malah bengong sih. Pasti kamu udah kangen kan sama ibu kamu. Ya udah ya. Ya Allah, temukan hamba dengan Hilma ya Allah. Ibu, Bu, Ibu. Ibunya aku, ya Allah. Terima kasih Allah. Engkau mendengar doa hamba ya Allah. Ibu harus kuat, Ibu harus sembuh. Ibu bisa ketemu kamu lagi sayang. Kamu siapa? Ini teman aku, Bu, namanya Dipa. Dipa, Ya Bu. tolong jaga Hilma baik-baik ya nak. Insya Allah ya Bu. Hilma, lebih baik sekarang kita bawa ibu kamu rumah sakit. Yuk. Aku udah gak punya uang. Aku masih ada kok sedikit uang. Bu, ayo kita ke rumah sakit ya, Bu. Dok, gimana dok? Gimana keadaan ibu aku dok? Kenapa Anda tega bermain-main dengan kesehatan ibu Anda sendiri? Dari daftar rekam medis ini, ibu Anda pernah dirawat di rumah sakit ini. Tapi kenyataannya, tidak sekalipun ibu Anda datang untuk kontrol. Kondisi ibu Anda sudah sangat parah. Saat ini, kanker esofagusnya sudah masuk stadium 4. Hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan beliau. Sabar ya, Mbak. Ya Allah, selamatkan ibu ya Allah. Hilma, kamu yang sabar ya. Bagaimanapun kondisinya, itu udah takdirnya. Dokter. Ibu, ibu. Hilma, Hilma sayang. Ibu maafin aku, Bu. Aku benar-benar nggak tahu kalau kondisi ibu kayak gini. Kamu perlu minta maaf, nak. Karena kamu nggak salah. Ibu bahagia kamu bisa pulang, nak. Yang penting ibu bisa lihat kamu lagi. Ibu lupa nama. Kamu sih, kamu... Nama saya Dipa, Bu. Dipa. Ibu titip Hilma sama kamu ya, nak. Tolong jaga dia baik-baik. Karena Hilma udah gak punya siapa-siapa lagi. Iya, Bu. Saya janji akan jagain Hilma. Ibu nggak usah khawatir ya. Yang penting sekarang, Ibu harus bertahan. Ibu harus kuat. Ibu pasti cepat sembuh. Ibu harus kuat, Bu. Ibu harus kuat. Ibu nggak boleh tinggalin aku, Bu. Bu. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, nak. Semua cuma masalah waktu. Dan ibu udah ikhlas. Bila waktunya ibu adalah sekarang. Enggak, Bu. Ibu harus kuat. Gak boleh tinggalin aku, Bu.
illallah. Illallah. Muhammad Rasulullah. Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu jangan tinggalin aku, Bu. Ibu bangun. Ibu. Ibu bangun. Jangan tinggalin aku. Mbak, gimana kabar ibu kamu? Ngapain Bapak kesini? Bapak seneng kan? Lihat ibu udah meninggal sekarang. Seneng kan, Pak? Bapak nanya, ibu kamu udah meninggal belum? Sejak kapan Bapak peduli sama ibu? Ngapain Bapak nanya-nanya ibu? Bapak seneng gak ngeliat ibu udah meninggal? Ibu udah meninggal? Udahlah, Pak. Bapak nggak usah pura-pura sedih. Aku tahu ini semua keinginan Bapak kan? Dasar anak gak pernah diajarin ngomong sama ibunya. Hah? Ibu kamu gak pernah ngajarin? Ngomong, yang bener! Apa yang aku bilang barusan itu sebuah kenyataan, Pak. Uang yang aku kasih ke ibu buat kontrol rumah sakit, Bapak ambil kan? Makanya sekarang kondisi ibu semakin parah dan akhirnya meninggal. Jangan banyak bicara kamu. Bisa sembarangan aja ngomong. Emang Bapak lebih senang lihat ibu meninggal kan daripada Bapak berhenti judi? Bapak ini manusia macam apa sih, Pak? Tega banget, Pak. Tampar lagi, Pak, kalau berani. Ayo tampar. Jangan jadi pengecut, Pak. Ayo tampar aku buruan. Cukup, Pak! Jangan mainan tangan lagi. Kamu ikut campur urusan orang. Justru ini jadi urusan saya, Pak. Karena sebelum meninggal, Bu Enti nitip Hilma kepada saya. Jadi saya nggak akan ngebiarin siapapun nyakitin Hilma. Wah, mau jadi pahlawan kesiangan kamu. Ini sama aja kamu nantangin aku. Udah siap kamu? Berhenti! Ada apa ini? Kalian jangan ribut di sini. Ini rumah sakit, tahu? Diam! Lihat ya. Ayo. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Siapa nanti yang pengecut? Kamu atau saya? Sudah, kamu jangan ribut di sini. Iya, Pak. Pak kamu gak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa. Maafin aku ya. Aku tadi kesel banget lihat Bapak nggak bisa kontrol. Ya udah, nggak usah dipikirin lagi. Yang penting kan ini udah selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, istirahat dengan tenang ya, Bu. Ibu sekarang udah gak ngerasain sakit lagi. Maafin aku ya, Bu. Aku belum bisa jadi anak yang berbakti. Hilma, mau sampai kapan kamu seperti ini? Kamu harus ikhlas merelakan keinginan ibu kamu supaya arwah ibu kamu tenang di sana. Aku cuma belum bisa kehilangan ibu. Ibu tuh sayang banget sama aku. Dan itu nggak aku dapetin dari ayah tiri aku. Tapi kalau kamu meratapinya terus seperti ini, adanya kamu menyiksa arwah ibu kamu. Karena setiap arwah yang sudah meninggal akan disiksa dalam kubur akibat ratapan sanak keluarganya di dunia. Ayo kita pulang. Ternyata kamu ada di sini, Hilma. Tante mau ngapain ke sini? Tentu saja mau menziarahi makam ibu kamu. Kenapa? Memangnya ada yang salah? Bohong, Tante. Udah mendingan Tante bilang aja deh, Tante mau ngapain ke sini? Aduh. Saya memang suka sama gayamu, anak manis.
Baiklah, kalau kamu memaksa. Saya mau bilang kalau kamu harus bekerja lagi di rumah Ibu Adele sekarang. Maaf Tante, aku lagi berduka. Tante kalau mau tunggu beberapa hari lagi aja ya. Gak bisa, sayang. Ya udah kalau gitu aku juga minta maaf Tante, aku nggak bisa. Lepasin dia. Awas kalian. Apaan ini? Apaan sih? Lepasin. Lihat ini. Ini semua hutang ibu. 5 juta rupiah. Dan itu belum termasuk dengan hitungan bunga. Dan kalau kamu memutus kontrak secara sepihak, kamu akan dikenakan penalti. Kamu harus bayar 15 juta rupiah. Enggak. Ini pemerasan Tante. Aku bakal ngelaporin Tante ke polisi. Silahkan. Berarti kamu memasukkan diri kamu sendiri ke penjara. Lihat surat ini. Baca. Ya Allah, seandainya ini benar, tolonglah aku keluar dari masalah ini ya Allah. Sekarang juga kamu bersihin semuanya. Ingat ya, nyucinya harus bersih. Saya nggak suka kalau kamu nyucinya nggak bersih. Cepat. Yang bener dong kalau ngepel yang semangat. Lemes banget. Yang mana cepetan? Iya Bu. Cepat. Ayo Bu, dipilih Bu sayurnya Bu. Ini masih seger-seger Bu. Nih ada kangkung, bayam, wortel. Bungkus berapa? 3.000 Bu. 3.000, 2.000 aja ya? Ya ada buat Ibu. Kalau saya Kalau Ibu apa nih? 2.000. Rupanya cowok yang sok jago itu jadi tukang sayur ya. Awas kamu. Aku harus gagalkan usaha kita. Sayur! Siapa kalian? Siapa kalian? Kali ini kamu gak akan selamat ya. Bangunin! Ya, bangun. Bangun. Kamu jangan coba-coba ya. Gagalkan Hilma. Sebab Hilma akan tetap jadi pembantu. Dan dia akan tetap jadi lumbung uang buatku. Mengerti? Hah? Mengerti? Dagangan saya ini berantakin! Halo sayang, Halo Pak, Papa di mana? aku lagi di jalan mau ke kantor. Ada apa? Nggak apa-apa. Cuma mau ngasih tahu aja, Mama mau ke arisan ya Pak ya? Boleh ya? Iya nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya Ma. Have fun. Dapat kesempatan lagi. Siapa yang bertamu jam segini? Iya sebentar. Iya sebentar. Bapak? Bapak mau ngapain, Pak? Mumpung ada orang, saya minta dilayani. Lepasin, Pak! Lepasin! Hilma! Gimana? Ayo, layani aku! Lepasin!
Nggak sudi! Lepas! Tunggu! Lepas! Mau lari kemana? Lepasin Ini kan sekarang kita bersenang-senang. Gak mau! Ya Allah. Lepas! Mau kemana? Tolong jangan dekatin saya nggak Kamu sudi! harus layani aku. Saya nggak sudi melayani Anda! Sini! Astagfirullahaladzim. Pak! Pak! Astagfirullahaladzim. Pak Broto! Pak! Pak Broto! Ya Allah, Pak Broto! Pak Broto! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong! Tolong! Ya Allah, Pak! 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 Hilma! Pak! Bapak! Bapak bangun, Pak! Apa yang sudah kamu lakukan terhadap suami saya? Bu, saya nggak membunuh Pak Broto, Bu. Demi Allah, saya nggak bunuh Pak Broto. Saya cuma kurang ajar. Kamu keterlaluan! Harus telepon polisi. Saya harus laporkan ini semua. Halo? Kantor polisi. Sudah terjadi pembunuhan di dalam rumah saya. Iya, di Jalan Mengkudu, Pak. Bu, demi Allah saya nggak ngelakuin itu, Bu. Enggak, Bu. Demi Allah saya nggak melakukan itu, Bu. Sini kamu. Mau kemana kamu, ha? Kurang ajar. Wah, lepasin saya. Bu, saya nggak membunuh. Kamu membunuh suami saya. Bu, lepasin. Kurang ajar. Kamu membunuh suami saya. Saya nggak membunuh. Kamu perempuan kurang ajar. Kamu udah membunuh suami saya. Kamu keterlaluan membunuh suami saya. Kamu jahat. Kamu membunuh suami saya. Pak, ini sudah membunuh suami saya, Pak. Tangkap, Pak. Ya, Pak. Saya nggak membunuh, Pak. Bukan saya membunuhnya, Pak. Saya nggak membunuh. Pembantu kurang ajar. Papa! Papa! Pemirsa, telah terjadi pembunuhan tragis di perumahan elit di kawasan Jakarta Barat. Kali ini pelakunya adalah seorang pembantu rumah tangga yang berinisial HL. Telah membunuh seorang majikannya yang berinisial B dengan mendorongnya ke sebuah tangga. Jenazah saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sedangkan HL berhasil diringkus oleh polisi. Itu kan rumah Ibu Adel. Jangan-jangan Pak, tolong bebasin saya, Pak. Saya nggak bersalah. Saya hanya membela diri, Pak. Sudah diam. Nanti berikan kesaksian di depan penyidik. Pak, tolong saya, Pak. Pak, tolong bebasin saya, Pak. Pak! Ya Allah. Nah, gua menang ya. Gua menang nih. Waduh. Ini masa menang tiap sampai 5 kali begini pakai dukun begini. Lah, sembarangan lu. Pokoknya gua menang. Diam. Yang mulia, saya bukan pembunuh. Saya hanya melakukan pembelaan. Tapi berdasarkan saksi dan olah TKP, bahwa Anda telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Anda telah melakukan pembunuhan berencana. Demi Allah yang mulia, saya hanya membela diri. Pak Broto itu mau melakukan hal tidak senonoh sama saya. Gak mungkin yang mulia. Suami saya gak mungkin seperti itu. Suami saya laki-laki terhormat.
Saya nggak bohong yang mulia. Pak Broto itu sudah berkali-kali melakukan hal keji sama saya tanpa sepengetahuan Ibu Adel. Saudari terdakwa, apakah Anda punya bukti atau saksi bahwa almarhum Pak Broto telah berbuat tidak senonoh kepada Anda? Ada yang mulia. Ini yang mulia. Saya punya bukti. Bukti pelecehan Pak Broto terhadap Hilma. Boleh saya lihat? Ini yang mulia. Dan seharusnya yang dihukum berat adalah Bu Adel. Karena dia sudah memperlakukan Hilma di luar batas kemanusiaan. Dan di sini ada bukti, beberapa gambar kalau Bu Adel menyiksa Hilma. Ini semua nggak benar. Kamu jahat sekali ya. Kamu benar-benar mau fitnah. Ini nggak benar. Ini bohong. Ini fitnah. Ini semua fitnah, Pak. Maaf Bu, dalam kasus ini Ibu harus diperiksa. Hah? Silakan Bu, ikut. Pak, tolong Pak. Enggak. Sidang ini saya skor. Aduh. Nih Pak, makasih ya kamu udah ngasih kesaksian. Iya, sama-sama Hilma. Aku juga udah janji sama kamu kalau aku bakal ngeluarin kamu dari masalah kamu ini. Dan aku akan membuktikan janjiku itu. Berdasarkan kesaksian Diva, akhirnya polisi menyelidiki ulang atas kasusku. Dengan delik yang berbeda, akhirnya polisi membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dan aku hanya membela diri. Korban memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini. Dengan demikian, Anda bebas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Ya Allah, terima kasih. Berterima kasihlah kepada Hilma. Tanpa permintaan dia selaku korban, kasus ini tidak bisa dihentikan. Hilma, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya Bu. Hilma, hati kamu benar-benar mulia banget. Alhamdulillah, Ibu Adel udah berhidayah dari Allah. Terima kasih. Saya harap kalian berdua mau tinggal di sini. Kebetulan sekarang ibu sendiri, anggap aja rumah ini sebagai rumah kalian berdua juga. Dan kalau kalian berdua mau, anggap aja ibu ini sebagai ibu kalian juga. Bukan saya menolak, Bu. Tapi banyak hal yang harus saya lupakan dari rumah ini. Hilma, maafkan saya. Saya benar-benar jahat sama kamu. Maafkan saya. Saya sudah melakukan. Setiap hari selalu ngejahatin kamu. Kalau boleh saja waktu diulang, saya ingin menghapus semuanya. Saya ingin menghapus semua kejahatan saya. Bu, saya udah maafin Ibu kok. Tapi saya sudah memutuskan untuk tinggal di kampung. Biar lebih dekat dengan makam ibu saya. Hilma, kamu benar-benar anak yang sangat baik.
Beristirahatlah dengan tenang, Bu. Aku nggak akan pernah berhenti merindukan Ibu. Suatu saat nanti pasti kita bakal ketemu lagi ya, Bu. Ibu yang tenang ya di alam sana. Gak usah khawatirkan Hilma lagi. Aku janji akan penuhin semua pesan Ibu untuk ngejaga Hilma. Dan tahun ini Hilma mau sekolah lagi, Bu. Dia mau mengejar mimpi-mimpinya yang telah tertunda.